Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan sharing tentang investasi emas ya. Apakah kita bisa memulai investasi emas dengan modal kecil? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi berapapun modalnya itu kita bisa memulai. Yang jelas kita yakin akan memulai. Kalau misalnya modalnya kecil, ya segera, misal kalau modalnya kecil itu kan buka tabungan emas pegadaian misalnya, itu kan modalnya kecil, jadi nanti bahkan bisa 10.000 itu bisa kita berinvestasi emas kalau modalnya kecil begitu ya. Tapi karena kalau misalnya harus membeli dalam bentuk batangan itu kan minimal katakanlah misalnya 0,5, hari ini 0,5 dalam bentuk batangan di harga 870-an ribu, 870 ribu per 0,5 gram. Kalau sudah mau 1 gram 1,6 seperti itu, 1,5 berapa sampai 1,6 tergantung nanti dapat harga di harga berapa. Itu kan Pak, kalau misalnya itu kan misalnya tiap bulan segitu ya tidak masalah, tidak bermasalah. Seperti itu dikumpulkan itu tidak bermasalah daripada menunggu tidak dapat hasil. Atau misalnya Pak, saya harus 5 gram. Kalau sekarang 5 gram itu kan sekitar 7,5 jutaan. Itu kan modalnya besar dan itu biasanya menjadi alasan untuk tidak memulai. Oke. Kita investasi itu apa sebenarnya sih? Investasi adalah kita membeli suatu produk apapun dengan harapan kedepannya di waktu yang akan datang itu kita bisa menghasilkan keuntungan gitu saja, atau capital gain atau pemasukan yang lebih besar daripada hari ini. Itu pengertian secara sederhananya seperti itu. Nah, terus kalau tadi modalnya kecil, kenapa pilih emas ya Pak? Kenapa jawabannya emas begitu ya? Kalau jawabannya emas ya satu, harga emas itu cenderung naik. Nah, contoh ya yang Pak B lakukan itu tahun 2017-18 itu sekitar hanya 500 sampai 600-an ribu per gram. Kalau hari ini yang video ini dibuat itu sudah 1,5 juta per gram. Dengan emas yang sama kadarnya 99,9% yang Pak B tahu Antam itu 1,5 juta per gram. Dulu 600 ribu, bahkan di bawah 600 ribu per gram. Terus kenaikannya itu yang luar biasa itu ketika ada COVID-19 itu luar biasa, langsung naik jadi 800, 900, bahkan 1 juta sampai 1 juta begitu ya. Nah, itu terus landai lagi, naik lagi sampai 1,2 begitu ya. Terus turun lagi, naik lagi ya, karena emas itu memang dipengaruhi oleh keadaan global maupun keadaan regional di kita. Nah, semakin keadaan ekonominya tidak baik-baik saja, politik keamanannya tidak baik-baik saja, itu emas justru menjadi famous atau menjadi terkenal gitu ya, karena diinginkan oleh beberapa investor baik kecil maupun besar. Nah, satu, harga cenderung naik dalam jangka panjang, naik ya, karena terbukti dari 2017-18 sampai sekarang 2025 itu naiknya sudah di atas 100%. Begitu ya, kalau dibagi kan sudah di atas 10% per tahunnya. Yang kedua, emas bisa mempertahankan kekayaan. Jadi tidak menjadi sangat kaya bukan, tapi tetap kaya. Contoh dulu kalau misalnya ya, kalau dulu itu tahun 2017 begitu aja kan beli 600 ribu atau 500 ribu misalnya, itu kan dapat dalam 2 juta dapat 3, berapa gram kalau 600 ribu. Nah, sekarang kalau dijual itu dengan 1,5 atau 1,4 ya buybacknya misalnya, itu 3, sekian gram itu sudah mendapatkan uang sudah berlipat dari 2 juta. Sehingga ini mempertahankan kekayaan. Jadi kalau dulu punya uang 1 kilo bisa bikin rumah bagus, hari ini 1 kilo bisa bikin rumah bagus. Kalau dulu 600 juta sudah bisa bikin rumah bagus, tingkat katakanlah hari ini dengan 1,5 itu sudah juga bisa bikin rumah yang bagus.
Kalau di desa mungkin sudah ya luar biasa lah kalau dengan itu. Tapi kalau di kota ya tetap bisa mempertahankan pada waktunya. Nah, dulu 600 juta, sekarang 1,5 misalnya seperti itu ya. Yang ketiga emas itu real asset ya, jadi bisa dipegang, bisa dilihat, bisa ditaruh, bisa disimpan, bisa digunakan untuk apa gitu. Bahkan kan kalau yang Pak B katakan ini kan adalah emas batangan ya, jadi ada bentuknya real itu bahkan ada dua, jadi real dari apa namanya bentuknya, ada juga yang kalau dulu bahkan ada sertifikatnya. Tapi kalau sekarang sudah kecanggihan, jadi ketika dilihat sudah ada sertifikatnya ya. Itu jadi asli dan tidaknya itu sudah bisa diketahui pada barang tersebut. Jadi ya yang ketiga, kenapa harus milih emas dengan itu adalah diversifikasi aset. Lupa tadi kan kecil, iya. Nanti kalau sudah punya emas sudah bisa merasakan, nanti kita akan bisa juga ke yang lain gitu ya. Misalnya emas sudah banyak, nanti ternyata ada kesempatan beli kapling, beli tanah, nanti setelah itu ngumpul lagi bangun rumah atau beli rumahnya disewakan misalnya, itu contohnya. Itu kan nanti namanya diversifikasi aset, sehingga ketika nanti suatu saat emasnya akan landai terus, tapi ini propertinya akan naik, punya apa namanya, punya hasil sewa dan lain sebagainya. Namanya diversifikasi aset. Kalau orang-orang yang sudah punya banyak kan bisa punya saham, punya properti, punya deposito, ya bahkan punya kripto dan lain sebagainya. Dan emas adalah salah satu investasi. Kenapa investasi? Karena itu memang dengan modal yang kecil itu bisa gitu ya. Jadi itu yang membedakan atau yang menjadikan mudah sekali. Dan emas itu sudah ribuan tahun. Bahkan mulai zamannya Fir'aun, zaman Yunani, zaman Romawi itu emas sudah ada. Zaman Mesir kuno berapa ribu sebelum emas itu sudah ada. Sampai hari ini emas tetaplah emas dan tetap berharga. Bahkan bank-bank dunia itu punya apa namanya cadangan, yaitu cadangan emas. Itu untuk menjaga kestabilitasan suatu negara. Itu bank punya cadangan namanya emas batangan. Terus yang mau coba silahkan. Nah, ini mudah sekali kan. Kalau dengan tabungan ya nanti tinggal buka tabungan dengan menggunakan KTP, nanti top up berapa tiap saat, mau tiap hari boleh, mau transfer rekening juga boleh dan lain sebagainya. Hanya alasan saja yang menjadikan Anda atau sahabat semua tidak action. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi hanya alasan saja yang menjadikan Anda itu tidak action. Seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan. Kalau Anda merasakan ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe dan share, begitu ya. Terus notifikasinya dihidupkan agar nanti kalau ada seputar emas, karena Papi memang senang dengan seputar emas, nanti akan mendapatkan notifikasi selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.